Halo Sobat Bincang Santai, kembali lagi bersama saya Habibi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rasa yang mungkin hampir semua orang merasakan. Rasa apa itu? Ya benar, rasa males. Hampir semua orang mungkin merasakan hal itu, dan mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai pengganggu. Tapi mungkin juga dia merasakan dengan kemalasannya itu malah banyak manfaat. Iya nggak sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih kita bisa menyelesaikan permasalahan kemalasan akan hal-hal yang kita lakukan itu. Seringkali kan kita merasa begini, mau melakukan sesuatu yang menurut kita hari sebelumnya sudah sangat bermanfaat, terus tiba-tiba esoknya ketika kita mau melakukan, wah kok males ya, ini ya kita masih ada waktu nih, jadi mungkin minggu depan aja deh, atau bulan depan aja deh, atau mungkin akhirnya malah nggak dilakuin tahun depan aja deh, kan masih ada waktu. Nah, sering nggak sih kayak gitu? Jadi atau teman-teman mungkin sering juga melakukan yang namanya SKS, ada tugas dikebut satu hari sebelum deadline dilakukan. Pernah nggak sih? Kalau dulu sih sering banget, yang masih kuliah tuh ya kayak gitu. Semuanya itu dikerjakan satu hari sebelum dikumpulkan. Iya sih selesai, tapi ketika mengerjakannya jadi gak optimal. Nah, hal ini ganggu gak sih kalau menurut kalian? Pastinya sih ya ganggu, karena ya harusnya kita bisa menyelesaikan jauh-jauh hari, membuat kita mengerjakan secara optimal, secara maksimal, tapi karena hanya dikerjakan satu hari sebelumnya, akhirnya malah dikerjakannya seadanya, kurang optimal, membuat mungkin hasilnya ya seadanya. Nah, perilaku ini sering banget muncul ke kita, ya nggak sih? Baik itu misalkan saat mengerjakan hal-hal yang monoton, kemudian misalkan dikejar deadline, kemudian apalagi ya banyak lah. Ketika kita hampir semua kegiatan itu pasti rasa malas itu selalu menghantui kita. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini sebenarnya kalau menurut teman-teman apa sih yang membuat kita malas untuk melakukan itu? Kalau dari beberapa riset yang aku lakuin, itu biasanya rasa males itu muncul ketika kita mengerjakan hal-hal yang sering kali kita lakukan, atau kita mengerjakan hal yang monoton. Apalagi mungkin teman-teman yang mendengarkan yang bekerja di kantor, yang dari jam 7 sampai jam 4 sore mengerjakannya hal-hal itu aja. Atau mungkin juga teman-teman yang sekolah, yang akhirnya pagi datang ke sekolah, mengikuti pelajaran, kemudian istirahat. Nah, itu kadang membuat kita rutinitas itu yang membuat kita malas. Yang kedua, itu ketika ada tugas yang menumpuk, sudah gak dikerjakan satu persatu, kemudian jadinya menumpuk. Bukannya kita termotivasi untuk mengerjakannya, malah kebanyakan kita melihatnya aja jadi malas untuk ngerjain. Iya gak sih? Kemudian yang sering kali juga ini terjadi rasa malas ini karena banyak deadline, banyak yang harus dikerjakan dengan deadline yang sama. Itu kita ngapain sih ini dikerjain bareng-bareng lagi. Nah, itu malah memunculkan rasa malas. Ada juga yang males karena nggak ada teman ngerjainnya, karena kita sadari atau enggak, teman itu mempengaruhi banget buat produktivitas kita saat bekerja, ya nggak sih? Nah, ini yang sering kali masalah banget nih buat mengerjain, salah melakukan prioritas. Jadi apalagi buat teman-teman mungkin yang lagi galau, lagi banyak pikiran, itu biasanya hal-hal yang harusnya menjadi prioritas itu
itu malah dikesampingkan, malah mengerjakan hal-hal yang harusnya itu bukan menjadi pekerjaan utama. Misalkan rebahan itu mungkin bagus sih, tapi kalau kita bisa ngontrol dan kita bisa melakukan waktunya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal lain yang harusnya dikerjakan dan kita malah kebanyakan rebahan, akhirnya malah memunculkan sifat malas itu. Nah, yang terakhir itu biasanya kenapa kita jadi malas, karena kita menetapkan target yang terlalu tinggi atau terlalu besar. Misalnya gini nih, kita itu kemampuannya 5, kemudian kita terlalu idealis, kita menetapkan target itu 50. Nah itu kan jaraknya terlalu besar. Kalau misalkan kita nggak memiliki rasa yang kuat, rasa yang gigih untuk mencapai itu, malahan yang muncul itu malah rasa-rasa males. Karena apa iya ini nanti tercapai, banyak banget alasan yang akhirnya malah hal-hal itu nggak jadi dikerjakan, yang membuat akhirnya hal itu hanya menjadi impian saja, nggak ada pengerjaannya sama sekali. Nah, teman-teman di sini mau nggak sih kalau dikasih tips gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, sebenarnya menyelesaikannya ini simple banget. Mungkin teman-teman juga sering dengar tapi mungkin lupa untuk menerapkannya. Nah, kita itu bakal pakai metode yang bakal membantu teman-teman gimana cara dapetin kembali semua yang telah direncanakan dan diimpikan tanpa rasa males, jenuh, dan sifat negatif lainnya. Nah, cara ini hanya membutuhkan waktu 1 menit. Ingat ya, cuman 1 menit itu bisa merubah sifat teman-teman, bisa mencapai rencana dan impian sudah ditargetkan. Oke, jadi metode yang digunakan ini adalah metode Kaizen. Pernah dengar mungkin teman-teman? Kaizen ini artinya Kai yang berasal dari bahasa Jepang yang artinya berubah, dan Zen artinya adalah kebijaksanaan. Jadi dalam artian Kaizen ini adalah bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan itu dengan merubah perilaku dalam waktu 1 menit. Jadi Kaizen itu maksudnya adalah Anda tidak bisa melakukan perubahan hidup secara spontan, namun membutuhkan waktu dan kebijaksanaan. Jadi secara teoritis Kaizen itu maknanya adalah seperti itu. Nah, bagaimana penerapan prinsip ini? Nah, penerapan prinsip ini sebelum kita menerapkannya, kita perlu mengetahui dulu nih, siapa sih yang memperkenalkan konsep ini? Nah, konsep ini ditemukan sama Bapak Masaaki Imai yang meyakini bahwa filosofi ini dapat membantu kesuksesan bisnis dan kehidupan manusia. Jadi buat teman-teman mungkin yang selain belajar juga sudah memiliki bisnis, ini mungkin bisa digunakan untuk merubah perilakunya saat ini. Nah, penerapannya itu hanya diminta mempraktikkan sesuatu dalam 1 menit setiap hari di waktu yang sama tanpa perlu menambah lagi. Cukup 1 menit dulu. Perilaku yang memang mau diubah, coba lakukan 1 menit dalam waktu yang sama. Gak usah dilebih-lebihkan. Cukup 1 menit aja setiap hari. Nah, mungkin teman-teman juga masih mikir ya, gimana caranya merubah perilaku males ini hanya dalam waktu 1 menit. Nah, sebenarnya banyak nih contoh teman-teman mungkin yang gak yakin dengan hal ini. Tapi coba bayangkan deh, apakah mengerjakan sesuatu dalam 1 menit itu menjadi beban atau merasa hal yang berat? Kemungkinan semalas apapun orangnya pasti bisa nih kalau mengerjakan tugas yang bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit. Ya nggak sih? Masa sih kita nggak bisa melakukan sesuatu tugas yang sesulit apapun, seberat apapun itu dalam waktu 1 menit? Nyicil 1 menit pastinya bisa dong. Nah, dengan mulai dari 1 menit ini kita bisa untuk melakukan suatu perubahan
Nah, yang terpenting teman-teman ini merasakan seberapa ngefeknya sih perilaku 1 menit ini. Ketika kita sudah melakukan refocusing akan prioritas pekerjaan kita, coba kita lakukan hanya 1 menit aja buat melakukan perubahan. Biar teman-teman semuanya nanti mengetahui perubahannya. Nah, nanti pastinya ketika teman-teman sudah terbiasa nih melakukan sesuatu dalam 1 menit, misalkan sampai 1 bulan untuk melakukan perubahan itu, nanti teman-teman tanpa sadar nanti akan bertambah lagi, oh ya sih, kita sudah melakukan perilaku-perilaku yang kita prioritaskan itu ketika menjadi 10 menit, 1 jam. Bahkan teman-teman mungkin bakal menikmati hal-hal yang mungkin awalnya menjadi malas untuk dilakukan, teman-teman malah menikmati prosesnya, sehingga perubahan rasa malas itu bisa teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman hanya dengan 1 menit ini, dengan metode Kaizen ini, maka teman-teman bisa merubah perilaku malasnya menjadi perilaku yang nikmat untuk dilakukan. Mungkin itu saja untuk podcast pada kali ini. Terima kasih apabila teman-teman merasakan manfaatnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa tumbuh dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.